Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Tadi sudah dibuka ya segmen kita oleh Bang Bagus dan juga temannya itu. Nah, pemirsa masih bersama dengan saya Ustadz Mulyadi dan juga ibu-ibu kelompok pengajian dari Asmaul Husna. Ini semakin kesini semakin seru ya ibu-ibu ya, luar biasa. Nah Ustadz mungkin bisa dilanjutkan, tadi juga disampaikan oleh lirik lagu yang disampaikan Bang Bagus, tadi obat hati. Nah, membaca Al-Quran ini juga bisa sebagai obat hati ya Ustadz ya? Obat hati, bahkan obat hati dan obat fisik. Al-Quran itu juga bisa sebagai media ruqyah untuk penyakit fisik, tidak hanya hati bahkan. Kemudian kita lanjutkan, pemirsa Mutiara Kolbu TVRI, baik, di mana saja berada. Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita merenung luar biasa maha baik kepada kita. Jadi Dia ciptakan kita dari nggak ada menjadi ada. Semua kebutuhan kita dipenuhi sama Allah. Kemudian lagi kita dipilihnya kan, termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Allah ciptakan alam semesta ini tidak dilepas begitu saja. Dia ciptakan alam semesta ini lengkap dengan buku petunjuknya. Masya Allah. Itulah dia Al-Quran itu. Jadi ini saya umpamakan ya, saya analogikan sederhana. Kita mau beli emergency. Ibu-ibu pernah beli emergency? Pernah Bu, pernah. Itu ada buku petunjuknya ibu-ibu. Kenapa emergency kita selama ini nggak awet? Beli, terus tidak lama baru sekali pakai, 2 kali pakai, begitu 3 kali dicas sudah nggak ngecas, sudah nggak nyimpan. Kenapa? Karena kita tidak merujuk buku petunjuknya dalam pemakaian emergency itu. Emergency itu beda sama HP. Kalau emergency yang lama-lama ya, itu kalau dia sampai drop, itu sudah susah diisi ibu-ibu. Buku petunjuknya emergency itu nggak boleh sampai padam betul. Kalau dia padam betul, itu sudah nggak bisa lagi diisi. Nggak bisa nyimpan lagi baterainya. Nah buku petunjuknya itu setelah dia udah mulai meredup, jangan lagi dihidupkan. Jadi dia masih ada api. Nah, kemudian kita isi lagi, dia akan nyimpan lagi. Nah, kenapa kita emergency sering rusak? Bahkan kita sempat mungkin beli merek-merek terkenal. Kok sama aja ya? Bukan masalah mereknya yang menyebabkan dia awet. Karena kita nggak merujuk buku petunjuknya. Bayangin kalau alam semesta ini nggak merujuk pada buku petunjuk penciptanya, yaitu Allah, Al-Quran ini gitu. Nah, Al-Quran ini, maka dia akan rusak. Hari ini kalau kita mau jujur melihat kerusakan yang ada, itu akibat orang nggak mau merujuk kepada Quran. Pemimpin kah, atau kita pribadi kah, keluarga kah, itu kan akhirnya manusia yang akan menanggung deritanya akibat tidak merujuk menjadikan Quran sebagai petunjuk tadi ya. Oleh karenanya kita kembali ke Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran ini Allah sebutkan surah Al-An'am itu semuanya sudah sempurna. Di dalam Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 2 itu Allah SWT berfirman, yang potongan ayatnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu telah aku sempurnakan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Nikmat Allah yang sudah sempurnakan itu adalah ayat Al-Quran diantaranya. Ayat Al-Quran. Ketika ayat ini turun, para sahabat banyak yang menangis. Kenapa? Para sahabat ini sudah punya feeling, ini Nabi udah gak bakal lama sama kita. Karena ayat terakhir mungkin sudah turun ini. Gitu kan? Ataupun kalau masih ada hanya beberapa ayat. Gitu. Nah itu sudah sempurna melalui Al-Quran itu. Dan nyaris kalau kita mau cari apa saja pedoman hidup di Al-Quran itu, sebagai apapun kita ada, pasti ditemui. Allah berfirman dalam surah Al-An'am tadi, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada, kata Allah, yang kami lewati pedomannya di Quran ini sedikit pun untuk aturan manusia. Sama ibarat kalau syariat agama itu, kalau untuk Islam secara keseluruhan, Rasulullah pernah menjamin, seandainya seseorang
mencari solusi untuk problem pelana kudanya pasti dijumpai dalam Islam. Masya Allah. Apalagi yang lain-lain. Ya, jadi Quran ini mengatur semua lini kehidupan. Mengatur kita secara pribadi, mengatur kita secara keluarga, secara masyarakat, bahkan sebagai bangsa dan negara sebenarnya. Ya, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur sampai bangun lagi, semuanya ada di Al-Quran kalau kita merujuk. Di Quran itu semua bahasan ada. Akidah ada. Muamalah ada. Ya, syariat ada. Akhlak ada. Dan itu lengkap. Masya Allah. Lengkap. Ya. Nah, cuman untuk menjadikan Quran ini sebagai pedoman tadi, karena kita ini bermacam-macam profesi, maka memang untuk cepatnya kita mesti banyak mencari, bertanya gitu kan. Misalnya kalau kita sebagai pemimpin, kita merujuklah bagaimana harusnya pemimpin ya, di dalam Al-Quran menurut petunjuk Al-Quran, ya kan? Biar dijadikan pedoman. Kita sebagai pedagang, di Al-Quran ada. Pedagang yang baik itu tidak melalaikan dia dari ingat pada Allah, diantaranya petunjuk Allah di Al-Quran begitu. Ya, kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anak, semua Allah ajarin. Itu di Al-Quran dijadikan pedoman. Ini kalau kita semakin banyak hidup dengan Quran, maka semakin berkah, semakin bahagia. Quran ini adalah sama dengan mengingat Allah. Dalam kitab Fadhail A'mal yang pernah dibacakan oleh teman-teman kita jamaah tabligh itu, di antara zikir yang paling utama itu membaca Quran. Masya Allah. Sebab ketika kita baca Quran, itu kita sudah sama ingat dengan Allah, firman Allah. Masya Allah. Ya, firman Allah kita baca. Kita baca surat dari Doi aja dulu mungkin di antara kita ya. Surat-suratan ya, luar biasa. Orang-orang dulu nih ceritanya ya. Ini baca kitab dari Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim dengan kita, yang sangat sayang dengan kita. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Artinya memang walaupun berbagai profesi, mau itu pedagang, di kantor, pengajar, semua ada tuntutannya di Al-Quran dan harusnya menjadi dekat dengan Al-Quran ya Ustadz, karena di situ ada tuntutan, ada aturannya juga ya Ustadz. Nah Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sepertinya ini ibu-ibu sudah menyimpan banyak pertanyaan ya Ustadz. Boleh? Ibu-ibu bagi yang mau bertanya, boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu ajukan pertanyaannya. Boleh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Min Hayati dari kelompok pengajian Asmaul Husna Surabaya. Begini Pak Ustadz, saya ingin tanya, kan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah di sini misalnya ada aturan-aturan kan kita harus ikuti dalam dengan Al-Quran. Misalnya perempuan harus nutup aurat, pakai jilbab, itu ada hukum nikah. Itu yang saya ingin tanya tentang pembagian warisan. Nah di sini tentang pembagian warisan. Banyak sekarang nih tidak mengikuti aturan di dalam Al-Quran, karena misalnya anaknya laki-laki 3, anak perempuannya 1. Nah jadi sebenarnya kalau menurut dalam Al-Quran anak laki-laki yang lebih banyak Pak ya. Nah di sini karena anak perempuan satu-satunya dia lebih sayang, jadi yang lebih banyak itu anak perempuan. Jadi Bapak itu tidak mengikuti aturan di Al-Quran, di dalam Al-Quran. Nah, saya ingin tanya itu hukumnya gimana gitu, Pak? Masya Allah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Min Hayati ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Mungkin boleh Ustadz langsung dijawab, silakan. Baik, bagus sekali pertanyaannya, dan ini realitas kehidupan. Iya Ustadz. Jadi bukan mungkin kejadian yang Ibu tanyakan tadi tidak 1-2 tempat gitu. Banyak orang yang melakukan hal yang sama, gitu kan? Jadi memang Allah SWT memberikan aturan faraid itu laki-laki 2 bagian perempuan. Itulah dan apa syariat itu tidak dia saling berkait dengan yang lain. Akhirnya laki-laki bertanggung jawab terhadap orang tuanya, kan begitu kan? Jadi
misalkan seseorang anak laki-laki, itu dia paling bertanggung jawab kepada ibunya daripada anak perempuan. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Karena memang dia berkait. Kenapa dia paling bertanggung jawab? Di dalam syariat agama kita, dalam Al-Quran, Allah sudah adil. Dalam warisan, laki-laki diberikan 2 bagian. Nah, ketika satu ini dilanggar, dia berefek ke yang lain-lain. Bisa berefek ke yang lain-lain. Misalnya, perempuan dapat 2 bagian. Ini tanpa kesepakatan ya, misalkan. Laki-laki malah setengah bagian perempuan, misalkan. Ya, tanpa kesepakatan. Kalau kesepakatan, saya pernah baca, itu dibolehkan. Artinya seorang perempuan ini, dia minta ridho atau orang tuanya minta ridho. Nah, sebenarnya bagian kamu 2 bagian. Cuman anakmu, ya adikmu ini bakal merah ibu nanti dan sebagainya. Ini gimana kalau adikmu yang dikasih lebih gitu. Nah, seorang kakak nih mengizinkan, merelakan, itu boleh. Itu saya pernah baca di antara fatwa-fatwa ulama Mesir. Nah, tapi kalau tidak kesepakatan ini akan jadi problem seperti tadi. Nah, tahu-tahu nanti begitu orang tua sudah tua, terus keluar bahwa orang tua ini tanggung jawab anak laki-laki, sedangkan anak laki-lakinya dapat bagiannya sedikit, ya kan? Nah, ini bisa menjadi kacau ya, jadi kacau, jadi kait berkait. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, jadi seperti tadi itu asal dia ridho itu boleh ibu-ibu. Sebaiknya transparan, memang ridho, gitu kan? Aturannya dijalani, kakakmu dapat 2 bagian, dia kan berat tanggung jawab. Dan memang bukan hanya sebatas contoh yang saya sampaikan tadi. Seorang laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan. Makanya Allah yang maha adil, Allah tuh kan jauh lebih tahu tentang kita daripada kita kan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan kondisi seperti itu tadi bisa dikembalikan kepada kesepakatan dengan keridoan keluarganya masing-masing ya Ustadz ya. Lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu Min Hayati sudah bertanya. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya Ustadz dan Ibu-ibu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.